Rahmat. Om Erik, sehat, apa kabar? Alhamdulillah. Nih Om Rahmat ya. Kita nyapa dulu ya. Siap. Supaya mereka ngeh Iya. saya ada di mana dan ketemu siapa kan Siap, gitu ya. siap. Halo Sobat Ajab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini podcastnya kita mendatangi kantor Jasara Harja. Kita ketemu langsung sama orang yang berkompeten untuk menjawab semua keresahan yang ada di lingkungan. Nah, biar enak nih, Om Rahmat langsung jelasin aja. Siap. Siapa Om Rahmat ini gitu ya. Siap. Mangga tuh. Saya buka masker ya. Siap. Biar jelas suaranya. Izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat Sobat Ajab. Terima kasih kunjungannya Siap. Om Erik di siang hari ini. Saya Rahmat dari Jasara Harja, Samsat Kota Bekasi. Posisi saya selaku penanggung jawab Samsat, Om. Oh, penanggung jawabnya. Betul, Gitu kan? di Samsat Kota Bekasi. Iya. Gitu. Jadi terkait sama pengutipan Jasara Harja di Samsat, memang jadi bagian tanggung jawab saya. Begitu. Tahan dulu. Siap. Biar seru ngobrolnya nih. Om Rahmat sebelum di sini di mana? Oh iya, katanya tak kenal maka kata saya. Nah, itu. Ya, jadi Sobat Ajab, jadi gini Om Erik ya, disampaikan juga ke Sobat Ajab ya, bahwa Jasara Harja itu kan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara ya, memang langsung di bawah pemerintah. Kita bertanggung jawabnya ke dua kementerian, Om. Dua kementerian? Dua kementerian. Dua kementerian. Kementerian Keuangan sama Kementerian BUMN. Oh gitu. Begitu. Tuh, jelas kan? Dan itu sifatnya nasional. Nasional. Jadi Jasara Harja itu nasional. Ada di semua provinsi yang ada di Indonesia. Jadi kalau bicara pengalaman, sebelumnya saya pernah dinas di Papua. Papua, jauh banget Om. Iya. Karena memang nasional, mau nggak mau deh itu. Buat seluruh pegawai Jasara Harja, wah luar biasa dedikasinya. Sampai Papua. Semangat. Kita satu perjuangan. Nah, terus gini Om nih. Iya. Maksud kedatangan saya ke sini nih ya. Siap. Jadi sebelumnya kan kita selalu podcastnya sama ketua RT, ketua RW kan gitu ya. Nah, di lingkungan itu RT RW ini dianggapnya orang yang paling tahu Om tentang seluruh kedinasan lah. Bahkan sampai ada kejadian lucu ya di salah satu RW di sana lah gitu. Warganya sakit Om. Orang mah dibawa ke rumah sakit ya. Ini mah ke rumah RW. Penanganan awal. RW kan bingung, aduh saya harus ketemu siapa. Untungnya si RW itu kenal lah sama kepala puskesmas gitu kan ya. Jadi kontaknya enak lah. Dia dapat penanganan langsung. Nah, terakhir saya podcast sama Pak Randy nih RW 22. Om nih disampaikan ya. Nah, jadi di lingkungan dia itu ada yang nanya sama Pak RW-nya. Pak RW, Jasara Harja yang disampaikan itu SWDKL itu apa sih katanya? Oh iya. Kan gitu. Nah, Pak RW juga bingung. Ntar saya tanyain deh katanya gitu kan. Akhirnya ngobrol. Nah, di kesempatan ini perkenannya lah Om. Buat jelasin gitu ya. Siap. Bantu RT RW juga buat jelasin gitu. Iya. Jadi ini ya, jadi tanggung jawab RT RW juga ya, melayani warga gitu ya. Sosialisasi juga kan ke warga gitu. Iya. Termasuk pemahaman terkait Jasara Harja juga betul, gitu ya. Betul, tentunya itu. Iya Om Erik, konsepnya bagus banget ya, bahwa kita memfasilitasi warga juga gitu ya melalui pihak RT, RW atau muspida setempat lokalnya ya. Ya alhamdulillah Om Erik udah tepat gitu ya kalau bicara Jasara Harja ke pegawai Jasara Harja sendiri gitu kan. Betul. Biar tidak ada opini lain. Opini gitu. liar bahkan ya. Betul, setuju. Jadi mungkin terkait sama Jasara Harja langsung aja ya. Kami Jasara Harja, Sobat Ajab ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Undang-Undang 33 dan 34. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang 34 Tahun 1964. Ya. Dari undang-undang itu ada turunannya lagi Om. Karena kalau undang-undang kan bahasanya general ya, global gitu aja. Nah, dibikin lebih rinci melalui Jungto. Kalau untuk Undang-Undang 33, Jungtonya Jungto nomor 17 ya? Tahun 1965. Kalau untuk Undang-Undang 34, Jungtonya Jungto nomor 18 tahun 1965.
Jadi Undang-Undang 33 itu apa sih gitu ya? Undang-Undang 33 itu berkaitan dengan dana pertanggungan wajib kecelakaan angkutan umum, ya DPW KP ya, dana DPWKP. pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Ya, kecelakaan penumpang berarti penumpang yang ada di dalamnya. Nanti saya coba detail lagi ya, coba kita detail lagi. Nah, sementara untuk yang 34-nya adalah dana pertanggungan wajib juga, tapi untuk sumbangan SW ya, jadi sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan, gitu. Ada perbedaan fungsinya antara yang 33 dan 34 gitu. Nah, memang ini jadi PR kami juga ya untuk lebih menyentuh ke level masyarakat gitu ya, berbagai lapisan lah gitu ya. Alhamdulillah difasilitasi sama Om Erik. Om Erik datang ke sini bagus banget, ngepas banget gitu, sesuai nih sama tugas dan tanggung jawabnya Jasara Harja nih. Jadi biar lebih simpelnya gitu ya, langsung ya, kebetulan saya bawa alat peraga. Nah, coba nih biar gitu ya, lebih paham. Oh ya, tapi gitu kan? Tugas dan fungsi pokok Jasara Harja dulu ya secara umum ya, terlepas dari 33 dan 34 gitu ya. Undang-Undang 33 dan 34 bahwa Jasara Harja adalah asuransi sosial. Asuransi sosial. Asuransi sosial. Asuransi sosial yang melindungi setiap warga negara yang kecelakaan dari pihak ketiga, tapi dari pihak ketiga itu maksudnya ya, jadi nanti kita pertegas ya. Intinya dari pihak ketiga ya. Seru nih, makin seru nih. Ini dibikin penasaran dulu. Jasara Harja adalah perusahaan asuransi sosial yang melindungi pihak ketiga dari setiap kejadian kecelakaan lalu lintas jalan. Gitu. Jadi apa namanya, tagline-nya adalah seperti itu gitu ya. Nah, kebetulan saya bawa alat peraga gitu kita ya. Lihat nih. Ini maksudnya, bukan sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Bukan. Gitu ya. Jadi saya mau jelaskan dulu bahwa kayak Jasara Harja itu kan menghimpun dana. Menghimpun dana ya, yang kita lakukan di Samsat ya. Terus dikelola, dana yang sudah terhimpun kita kembalikan kita setorkan dananya itu ke kantor pusat untuk dikelola, untuk kemudian disalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan korban-korban kecelakaannya itu. Jadi, berarti kan petugas Jasara Harja di sini tuh kasarnya apa, pungut store ya. Jadi kita hanya mungut langsung store lagi gitu. Betul. Kan. Jadi nggak ada endapan di sini kan? Nggak ada sama sekali. Kan? Langsung hari itu juga. Langsung. Jadi selesai transaksi langsung di storein ya. Langsung di storein. Gitu. Jadi udah cashless lah ya. Nggak boleh ada ini lagi. Untuk contoh, untuk pemahaman lebih jauh lagi, saya coba tampilkan sedikit ya. Ini saya punya lembar notis pajak nih Om. Gitu ya. Jadi mungkin Sobat Ajep yang punya kendaraan pasti punya nih ya. Karena ini kan bagian dari identitas kendaraan kan. Kalau ini apa ya namanya? Notis pajak ya Om ya. SKPD. Ini bukti bayar pelunasan pajak kan ya. Gitu. Di sini kan ada BBN. BBN, ada PKB, ada SW, ada penerbitan STNK. Dan beberapa item yang lainnya. Nah, ini ada di sini nih, kami nih Jasara Harja nih, ada di SWDKLLJ. Gitu, jadi Sobat Ajep, setiap pembayaran pajak itu dibarengin dengan pembayaran SWDKLLJ ya Om ya. SWDKLLJ. Nah, ini fungsi Jasara Harja ini di situ. SW yang tadi. Betul. Oke, lanjut Om. Ini Undang-Undang 34 nih Om. Nah, ini yang dimaksud Undang-Undang 34. Ya, betul, gitu. Ini yang Undang-Undang 34 nih Om. Jadi ada beberapa kategori. Ada motor ya, roda 2. Motor juga kita klasifikasikan dari yang 250 cc ke bawah dengan 250 cc ke atas. Tarifnya yang berbeda berarti dari klasifikasi itu menimbulkan tarif yang berbeda gitu ya. Betul. Untuk yang 250 ke bawah itu cuma 35.000 per tahun. 35.000. Satu per tahun. Ya. Kalau untuk yang di atas 250 83.000.
83.000. Betul. Itu untuk roda 2 ya Om ya? Betul, per tahun. Kalau untuk sepeda listrik, motor listrik kita? Sepeda listrik itu apa ya? Itu Kan sekarang udah mulai ini banyak baru ya, makin kondisi banyak baru ya, situasi baru ya. Jadi kita melihat jenisnya tuh Om. Oh, Ya, gitu. kita Ada nggak jenis ngacu ke lagi cc ya, karena kan kalau listrik kan KW ya, kilowatt betul, ya. betul. Nah, itu ada konversi lagi dari Oh, kilowatt gitu. ke horsepower ya. Nah, baru kita sandingkan horsepower sebesar itu setaranya dengan CC berapa gitu ya? betul, itu komparasinya. Jadi Siap. kita konversi dulu gitu, baru kita tentukan tarifnya berapa gitu. Kebetulan mungkin kalau situasi sekarang masih banyak yang horsepower-nya setara dengan di bawah 250 ya. Jadi masih di 35.000 itu. Nanti akan ada lagi klasifikasinya untuk situasi yang baru itu gitu. Beda lagi untuk roda 4. Nah, roda 4? Roda berapa 4 tuh? ada 5 klasifikasi. Gitu. Ada 5 ternyata. Ada 5 klasifikasi untuk roda 4. Jadi ada nanti ada yang sifatnya kendaraan roda 4 pribadi, gitu, itu 143.000. Kendaraan pribadi baik sedan, minibus, jeep Betul. itu semua 143 ya? Betul. Itu juga melihat cc. Ya. Melihat cc juga sampai 2.500. Oh, Batas gitu. di atas 2.500 untuk kendaraan pribadi kenanya 153 per tahun. 153 Per tahun. Itu untuk melindungi 1 tahun. Ya. Kejadian 1 tahun. Nah, kemudian ada lagi yang plat kuning, kendaraan umum. Plat kuning. Ya. Kendaraan umum itu ada yang kalau yang di bawah 2.500 itu 73.000. 73? Karena memang plat kuning kan ada subsidi juga ya. Gitu. Ya. Lebih murah ya. Betul. Yang plat kuning di atas 2.500 itu di 90.000. Oh gitu. Betul. Nah, terus ada lagi nanti yang angkutan besar. Angkutan besarnya itu yang udah cc-nya tuh gede-gede banget tuh, Om. Yang Itu maksudnya masih angkutan umum? Yang plat kuning tadi gitu ya? Atau kecenderungannya kalau cc besar itu ada yang bentuk niaga tuh Om. Campur ya. Biasa kayak tronton kan gitu ya. Itu udah kendaraan niaga tuh. Oh, gitu. Itu tarifnya di 163 1 tahun. Nah, jadi itu pemahaman untuk 34 dulu ya. Nah, sekarang kita langsung ke di mana sih gitu ya nanti pemanfaatannya dari uang yang kita bayar tadi gitu ya. Betul gitu. Ini PR nih Om. Nah, PR. Ya. Kita bareng-bareng aja kerjainnya lah. Ya, oke, kita langsung aja ya ke contoh ilustrasi. Maksudnya apa sih yang dimaksud dengan pihak ketiga gitu ya? Asuransi Jasara Harja melindungi pihak ketiga. Di sini ada saya bawa ilustrasi gitu ya, maksudnya biar paham gitu ya. Kita ambil yang ringan dulu ya. Di sini ada saya. Ini sebenarnya koleksi nih Om. Sebenarnya koleksi nih, ini koleksi nih. Cuma ternyata ada fungsi bisa kita jadikan. Ini apa ya, diecast nih ya. Jangan-jangan punya anaknya di bawah. Iya. Cariin. Iya, yang penting nggak ketahuan istri. Ya, jadi ini sengaja saya bawa gitu ya, buat mengilustrasikan. Mudah-mudahan Sobat Ajab jadi lebih mudah memahami. Terbuka juga gitu ya Om ya. Betul. Jadi Jasara Harja itu seperti apa sih gitu ya. Di sini ada, ini kan jenisnya kan roda 2 ya, gitu ya. Roda 2 motor gitu ya. Ini juga roda 2 gitu ya. Ternyata yang satu bisa berdiri, yang satu enggak ya. Oke, saya pegang aja. Ini kan bayarnya Om. Nah, ini kebetulan contohnya nih notisnya notis roda 2 nih ya. 100. Betul. Di bawah 2,5 cc ya. Betul. 35.000 nih. Saat Sobat Ajab sudah melunasi kewajibannya dalam membayar pajak dan Jasara Harja, setidaknya Sobat Ajab ini harusnya lebih tenang di jalan gitu ya, lebih nyaman di jalan. Karena tapi tanpa mengabaikan keselamatannya gitu. Tetap keselamatan nomor 1. Tapi setidaknya lebih tenang karena apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, risikonya kecelakaan di jalan, maka masih ada Jasara Harja kan untuk melindungi dalam hal apa ya, misalkan kalau luka-luka berarti perawatan kan gitu ya, pengobatannya gitu.
Tapi dalam hal jauh-jauh lah ya, amit-amit lah ya, amit-amit gitu sampai akhirnya korban jiwa gitu, sampai menghilangkan nyawa. Aduh, pokoknya itu ya, itu Miris jadi ya betul dua Ngeri hal ya? yang bertentangan nih di Jasara Harja. Kami dengan semangat untuk menyelesaikan santunannya di saat warga mengalami musibah gitu. Tapi udah jadi tanggung jawab kami, tetap kami jalani gitu ya. Nah, motor ini udah bayar nih, kita langsung ilustrasi ya. Motor ini udah bayar, motor ini juga udah bayar. Maksudnya pihak ketiga itu apa? Pihak ketiga adalah korban dari motor ini, gitu. Gimana? Coba. Korban yang ditabrak dari motor ini. Sama, ini juga. Yang dilindungi oleh Jasara Harja adalah korban yang ditabrak oleh motor ini. Maksudnya adu banteng gitu? Apa? Dalam hal adu banteng, berarti misalkan ya motor putih lawan motor hijau gitu ya. Seru nih. Oh iya nih, ada ceritanya nih. Dalam hal motor putih nabrak motor hijau, berarti motor hijau adalah korban dari motor putih. Betul ya? Dan motor putih adalah korban dari motor hijau. Dana yang ada di motor putih akan kita gunakan untuk menyantuni korban yang di motor hijau. Siap. Makanya. Tapi gini Om, maaf dipotong ya. Siap. Nah, kejadian ini kan harus ada yang membuktikan. Misalkan tabrakan nih Om nih. Tadi kan dibilangnya korban sama si pelaku berarti kan gitu ya. Betul. Nah, yang memutuskan ini korban dan pelaku ini siapa Om? Oh iya. Gitu loh. Betul. Apa harus ke mana dulu gitu ya? Betul. Gimana tuh Om? Kalau untuk keabsahannya gitu ya, kita serahkan ke yang punya kewenangan. Gitu. Kewenangannya ada di terkait sama kejadian di lalu lintas jalan, kewenangannya ada di mitra kita nih, rekan-rekan polisian. Gitu. Jadi harus ada pernyataan dari mereka dulu gitu ya? Betul. Minimal ini karena ini udah jadi syarat standarnya, terbit laporan polisi LP. Oh gitu. Harus Syaratnya LP hanya dulu. itu aja gitu kan ya? Iya betul, hanya LP aja. Yang penting lah. begitu ada kejadian nih, motor sama motor tabrakan, lapor polisi. Langsung lapor polisi dulu, gitu ya. Langsung lapor polisi. Sobat Ajab, saya berharapnya Sobat Ajab sebatas saksi mata. Ya, sebatas saksi mata aja lah ya, mudah-mudahan jangan sampai tidak terjadi ya gitu. Betul, jangan sampai amit-amit ya. Jangan sampai jadi korbannya kan gitu ya. Serem saya ngobrolnya nih. Iya. Itu bagian tugas kami tuh. Iya. Hal-hal seperti itu tuh. Jadi berharapnya saya Sobat Ajab ini hanya sebatas saksi mata. Jadi saat Sobat Ajab jadi saksi mata dari kejadian seperti itu, segerakan laporkan ke polisi supaya segera dapat penanganan juga gitu. Iya, betul. Ya, dilaporkan ke polisi, ceritakan kronologinya gitu, dibantu dari pihak kepolisiannya karena kan tidak setiap saat rekan kepolisian ada di tempat kejadian kan betul. gitu. Sampaikan seobjektif mungkin kejadian seperti apa biar segera terbit laporan polisinya, biar Jasara Harja segera bisa kerja gitu. Kenapa jadi harus laporan polisi Om? Karena di situ satu-satunya kekuatan verbal secara hukum. Iya. Absolut tapi itu. Betul. Gitu. Oh gitu. Betul, gitu. Jadi yang mana sih pihak ketiga gitu ya, asuransi sosial untuk pihak ketiga. Motor hijau adalah pihak ketiganya motor putih. Motor putih bayar pajak, bayar Jasara Harja di Samsat, berarti motor putih adalah pihak kedua. Dia yang membayarkan ke Jasara Harja. Jasara Harja adalah pihak pertama. Pihak pertama yang mengelola dana itu, menerima dari pihak kedua. Kita himpun, kita kumpulkan. Saat kejadian, kita cairkan untuk dananya itu untuk ke pihak ketiga. Yang motor hijau ini. Begitupun sebaliknya gitu Om ya. Begitupun sebaliknya. Jadi Sobat Ajab ya bukan amit-amit bukan ngedoain gitu Om ya. Tapi kalau misalkan ada tabrakan atau apa, biasanya kan yang timbul itu jadi main salah-salahan gitu ya Om ya. Betul. Ganti lo motor gue lo gini kan begitu betul, gitu Om ya. betul. Jasara Harja itu mengcover si jiwanya gitu Om ya. Nah, jadi nggak perlu khawatir saya bingung nih harus ngomong apa ya? Bukan nggak perlu khawatir apa ya? Ya artinya
kalau ada apa-apa segeralah datang ke diselesaikan oleh pihak yang berwenang ya Om ya. Betul. Jadi selesaikan, terus ngeklaimnya juga nggak susah ya Om ya. Betul. Yang penting ada laporan kepolisian. Itu aja. Langsung datang ke Jasara Harja, Betul. langsung selesai. Betul. Ketemu Om Rahmat bisa. Bisa dibantu dengan senang hati ya. Pokoknya kami berusaha memfasilitasi gitu ya. Tapi bukan berharap kecelakaan enggak? Iya, enggak, jangan jauh-jauh. Aduh, ini memang kontradiktif sekali ya. Bahasanya kontradiktif. Ini gara-gara Om Ren ini nanya-nanya nih, aduh. Tapi kami petugas Jasara Harja dengan senang hati membantu memudahkan masyarakat yang lagi kena musibah itu ya. Luar biasa, kita nggak akan pernah tahu kebutuhan keluarga korban saat kena musibah gitu. Tapi gini Om, maaf, kalau misalkan ada kejadian nih, pas ada petugas Jasara Harja yang lagi keliling lah gitu ya, kontrol atau apa gitu, boleh nggak pihak Jasara Harja itu langsung datang, langsung turun, langsung ya maksudnya langsung ditangani gitu oleh pihak Jasara Harja gitu? Betul, bisa. Oh gitu? Bisa. Jadi pada saat itu ya minimal minta KTP, alamat di mana langsung diselesaikan gitu ya? Betul. Jadi gini, Amerik, Sobat Ajab, bahwa ada regulasi di Jasara Harja, standar pelayanan kami. SOP ya? Karena, ya betul. Karena kami benar-benar jadi tanggung jawab kami lah ya, korban kecelakaan lalu lintas. Untuk korban yang meninggal dunia, Om, kita paling melambat 3 hari. Cepat itu mah tuh. Ya. Karena Kami berharap, karena ya tadi yang saya sampaikan sebelumnya, kita nggak akan pernah tahu kebutuhan dari keluarga korban itu apa, gitu. Makanya kami nggak boleh menunda-nunda. Saat, apalagi tadi ya, kalau Om Erik bilang pas lagi di TKP ada orang Jasara Harja, jadi saksi mata bahkan gitu kan. Ya udah, kita mau nggak mau langsung bergerak tuh, Om. Harus. Gitu. Jadi nggak perlu nunggu laporan dan segala macam, minimal data langsung masuk di kantor lah gitu kan ya, tinggal nyambut langsung selesai gitu ya. Betul. Kan ada kelengkapan dokumen ya. Di situ yang pertama pasti dari pihak Jasara Harja akan memintakan kelengkapan dokumennya itu dulu gitu kan. Kembali lagi bahwa ini kan dana masyarakat. Iya. Kita cuma dititipkan untuk menghimpun dan mengelola itu aja. Dana yang dititipkan oleh masyarakat, kami himpun, kami kelola. Saat itu diperlukan, nggak boleh kami tahan, segera gitu. Ada haknya ya Om ya? Ada haknya, betul. Jadi sih intinya sih, gini Om, kenapa jadi pihak ketiga, pelindungan untuk pihak ketiga? Sebenarnya negara tuh udah mengajarkan masyarakat Indonesia katanya ya, yang terkenal dengan sopan santun dan tata keramanya gitu ya, bahwa negara juga sudah membantu itu, sudah memfasilitasi itu, bahwa kenapa perlindungan ke pihak ketiga? Supaya saat ada kejadian seperti ini, kita nih masyarakat nih tidak lepas dari tanggung jawab, gitu. Jadi saat ada kejadian kecelakaan, jangan kabur. Nah itu betul Om, maksudnya Om. Selain berantem, mungkin ada yang kabur gitu kan ya? Khawatir, takut ya. Iya. Akhirnya kejadian tabrak lari, kan gitu ya. Yang ditabrak, yang lari. Salah ya, yang nabrak yang lari ya harusnya. Kejadian tabrak lari kan gitu ya. Akhirnya itu kan bentuk apa ya, kejadian yang tidak bertanggung jawab ya. Tetap kita, negara sudah memfasilitasi bertanggung jawab gitu ya. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab oleh negara gitu atas apapun yang kita lakukan kan gitu ya. Termasuk salah satunya itu saat terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan. Kita nabrak, saya bawa ilustrasi lain lagi. Misalkan ada ini. Waduh. Ini lagi, waduh ini bener-bener mainan semua ini. Om nggak ada Barbie aja gitu? Itu repot lagi izinnya, karena kalau yang ke anak perempuan pasti susah. Nah, dalam hal ini ilustrasinya adalah pejalan kaki Om. Oke. Ya, pejalan kaki, dalam hal pejalan kaki lagi nyebrang gitu ya. Ini agak susah, saya taruh dulu. Lagi nyebrang di jalan, ketabrak gitu ya. Entah siapa yang lalai, itu kewenangan kepolisian ya. Misalkan nanti dari olah TKP, nanti dari pihak kepolisian melihat bahwa yang jalan kaki yang salah gitu kan, karena nyebrangnya nggak di fasilitas yang sudah ada gitu. Atau pejalan kakinya meleng sambil main handphone, sering tuh ya. Nyebrang, matanya kemana-mana. Nah terus tiba-tiba yang pemotornya nabrak ya. Nah ini kan nanti kan dapat santunan nih Om. Dapat santunan Om. Oh gitu, karena bukan ini korban. Kan bayar itu kan untuk kendaraan kan? Betul. Kenapa yang si pejalan kaki yang dapat nih gimana nih coba?
Karena saat kejadiannya dalam contoh kasus seperti ini, tetap Om, pihak ketiga adalah pejalan kaki. Oh, yang penting pihak ketiga ya. Kuncinya adalah pihak ketiga. Itu nggak disebut dengan kecelakaan tunggal karena melibatkan pejalan kaki. Betul, tidak disebut kecelakaan tunggal karena melibatkan ada pejalan kaki di situ. Tapi dalam hal pejalan kaki terlibat kecelakaan ya, tapi pejalan kakinya nggak apa-apa nih, cuma lecet-lecet aja karena keserempet kan. Tapi tiba-tiba pemotornya fatal. Ya, karena kecepatannya tinggi, menghindarin pejalan kaki, kesenggol, pejalan kakinya nggak apa-apa, cuma lecet doang, pemotornya kena trotoar, gitu ya. Yang dijamin justru yang ini Om. Ini bukan pihak ketiga jatuhnya. Betul. Gitu ya. Karena yang ada di atas motor adalah pihak kedua. Oh gitu. Pihak kedua. Nah ini harus paham nih. Ya. Betul, ini yang perlu dipahami ya. Jadi bukan karena kecelakaan tunggal atau bukan gitu. Betul. Ya. Karena ini tuh pihak kedua. Betul. Jadi klausulnya begitu menyebutkan bahwa si pengendara motor ini adalah pihak kedua. Betul. Ketika terjadi tabrakan, betul. Sendiri gitu ya, si pengendaranya itu satu motor gitu, tidak melibatkan kendaraan yang lain. Maka itu bukan jadi pihak ketiga gitu ya. Betul, begitu. Walaupun ternyata si penyeberang kaki ini yang salah lah ibaratnya gitu. Tetap gitu. Tetap. Karena si pejalan kaki tidak memiliki dana yang bisa dia keluarkan untuk menyantuni korban motor. Jadi Sobat Ajab, dalam hal contoh kasus seperti yang barusan gitu ya, bukan kami Jasara Harja menghambat proses. Betul. Tapi kami kembali ke aturan dan ketentuan. Makanya terima kasih Om Erik kunjungannya kan gitu. Jadi bisa kita amplifikasi gitu ya, bisa kita sebarluaskan lagi pemahaman seperti ini gitu. Kami tidak pernah sama sekali mencoba untuk menghambat apa yang sudah menjadi hak gitu. Justru kami ingin segera masyarakat menerima haknya sejauh sesuai dengan ketentuan begitu. Oke Om, berarti tadi kan motor ya. Iya. Terus mobil juga tadi yang penting di santunan itu dibayarkan ketika kendaraan terjadi kecelakaan. Betul. Gitu ya Om ya. Betul. Nah, saya mau nanya ini Om, gimana dengan kendaraan mobil nih yang tergelincir di tol? Oh iya. Nah, betul. Gimana tuh Om? Iya, jalan tol. Jadi Sobat Ajab perlu saya sampaikan juga nih, Om Erik nih. Masih banyak masyarakat yang salah pemahaman gitu ya. Dikiranya yang disamsat tuh jasa marga gitu. Pengelola tol. Betul, pengelola tol. Padahal dua-duanya masing-masing punya tugas sendiri ya, masing-masing ya. Beda ya. Beda. Ada Jasara, memang tipis tuh ya. Ada Jasara Harja, ada jasa marga. Gitu. Betul. Yang satu Raharja, yang satu marga kan gitu. Nah, cuma masing-masing punya tugasnya gitu. Kalau Jasara Harja kan terkait sama asuransi kecelakaan. Kalau jasa marga mungkin ke infrastruktur tolnya kan gitu ya. Betul. Nah, untuk tol, kalau tadi Om Erik bahas terkait sama kejadian di tol, berarti kan kita bicara roda 4 ya. Kebetulan saya punya ilustrasi lagi nih Om. Lagi-lagi nih. Tapi bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Ini hobi. Ya, ini koleksi nih Om. Koleksi, ya. Kalau yang punya anak tinggal, nggak dibawa. Ya karena yang ini cita-cita nih, biar muat banyak di belakang. Nah, terkait sama roda 4 gitu ya, kalau kejadian di tol gitu kan, beberapa waktu silam kita juga pernah dengar informasi ya, ada kejadian yang viral gitu ya, kayak di KM 97 gitu, tabrakan beruntun. Turut berduka ya. Turut berduka untuk korban yang ditinggalkan oleh akibat dari kejadian itu ya. Atensi lah pokoknya yang kayak gitu-gitu tuh. Dalam hal tadi kalau misalkan mobilnya tergelincir, tergelincir di dalam tol gitu ya, tunggal tapi ya, tunggal ya. Berarti tadi ilustrasinya apa ya? Jalannya licin gitu ya, jalan licin atau hilang kendali gitu lah ya. Tergelincir dia tanpa melibatkan kendaraan lain, maka tidak terjamin. Berarti sama. Mau di jalan tol, mau di jalan raya, ketika itu tidak
kena dengan kendaraan lain, maka Betul. Jasara Harja tidak mengcover itu. Betul. Itu lebih ke arah karena kelalaian. Karena kelalaian. Nah, Ya. kalau misalkan akibat tergelincir ini tadi terus mengakibatkan tabrakan beruntun itu Om, gimana itu Om? Itu namanya proxima kausal. Proxima Akibat kausal. tidak langsung. Ya. Gitu. Akibat tidak langsung. Setelah ada kejadian ini, mungkin kita langsung peragakan aja ya. Misalkan dia di belakang gitu ya, Oke. hilang kendali gitu Oke. ya. Terus tergelincir, Oke. mengakibatkan sentuhan dengan Oke. kendaraan lain ya, melibatkan kendaraan lain gitu, atau ini misalkan di tol atau di jalan Sama di aja lah luar gitu ya, ya. tiba-tiba di luar tol ya, tiba-tiba kendaraan ini juga berbenturan ya, motor ini ya, padahal ya, motor berbenturan dengan kendaraan lain, bahkan di sini ada orang gitu ya, orang lagi di pinggir jalan, kena efeknya juga gitu imbas ya. juga. Jamin semua tuh, Semuanya dijamin. semua jamin. Tapi saya nggak mau ngerasain. Jangan. Nggak. Walaupun banyak nggak mau saya. Jangan dah. Pokoknya jangan berurusan sama Jasara Harja. Apa karena duka, jujur aja beban sebenarnya kami itu, Iya, tapi iya, itu iya. kewajiban gitu ya. Jadi semua ini terjamin ya dalam hal ilustrasinya seperti ini gitu ya di dalam tol. Nah, tapi ada lagi nih Om sebenarnya yang kita belum kupas semua ya. Oke. Yang tadi kita bahas itu semua masih di satu undang-undang. Oh gitu. Baru satu undang-undang tuh. Itu undang-undang nomor 34. 34 ya. Iya, iya. Sumbangan wajib. Karena bahasanya sumbang ya. Motor ini menyumbang untuk korbannya. Gitu ya. Nah, beda halnya saat kita bicara undang-undang 33. Nah, lebih menarik nih. Beda lagi nih. Gimana nih? tentunya. Nah, untuk undang-undang 33 masih ada lagi. alat Ada lagi? peraganya. Ada lagi alat peraganya. Jangan-jangan di rumahnya punya toko mainan. Nah, ini agak gede nih. Dah, apa ini nih? Ini apa ya? Tayo ya, tayo. Dia bisa bunyi Om. Tapi bukan itu yang mau di Bukan itu. Bukan itu yang mau Di ditunjukin. channel yang lain nanti ada. Di channel yang lain. Nah, kalau dalam hal ya, ini kita kesampingkan dulu ya. Ngobrol sama Om Rahmat tuh, aduh, luar biasa beliau. Semata-mata saya pengen mudah dimengerti, takutnya Ya, betul. saya apa yang saya sampaikan belum tentu satu persepsi dengan sobat ajab kan gitu ya. Jadi makanya sengaja Om saya bawa alat peraga di sini biar gampang. jelas ya. Ya, betul. Nah, ini angkutan umum ya Om. Ini kalau mungkin di Bekasi, Jakarta ini ada ya yang mirip-mirip kayak gini nih, busway ya kali ya. Transjakarta itu ya. Transjakarta ya, atau ada juga angkutan umum lainnya yang nggak ada alat ilustrasinya. Oh, enggak. Jadi perwakilan aja nih, ini mewakili aja nih. Khusus yang beroda. Khusus yang beroda, mewakili angkutan umum ya. Oke. Bisa juga ada angkutan kota ya, angkutan yang perkotaan yang kecil-kecil yang koasi ya, atau apa ya, banyak lah ya. Angkutan dalam kota yang oren, atau yang setengahnya mikrobus, minibus gitu ya. Nah, dalam hal angkutan umum ya yang mengangkut penumpang di dalamnya dan penumpangnya dikomersilkan. Dikomersilkan itu artinya dikutip iuran, dikutip bayaran. Penumpang naik, bayar gitu ya. Bayar untuk jasa ya, jasa memindahkan dari titik A ke titik B gitu kan. Itu sebenarnya ada haknya Jasara Harja. Betul. Balik lagi, tetap semua konsepnya adalah pihak ketiga. Hanya saja mekanismenya yang berbeda. Ya. Ini bus atau pengusahanya bayar ke Samsat, dia adalah pihak kedua. Pihak ketiganya siapa? Ini Om, pihak ketiganya Yang Om. menggunakan jasa layanan tersebut. Yang menggunakan jasa dari layanan tersebut. Tapi nggak di atas kan? Oh, nggak di atas. Ini salah ini, tidak salah. baik gitu. Harusnya masuk ke dalam ini kan gitu. Saya bisa bercanda Om beliau. Apa habis emang biasa hari-hari juga bercanda ya, sambil bercanda. Iya. Apa ini pihak ketiganya Om. Dalam hal angkutan umum, gitu, angkutan umum komersil, gitu ya. Sekarang juga ada bukan yang konvensional aja ya, ada juga yang ojol. Oh iya, Ya, iya. yang online itu juga sudah.
Oh, udah. Sudah. Si penumpangnya ini dikenakan apa namanya? Extra cover apa? Betul. Iuran wajibnya. Sudah dikutip iuran wajibnya. Gitu. Jadi Dari kita tiap bayar misalkan dari titik A ke titik B adalah sekian ribu gitu ya. Ya, Itu betul. sudah termasuk di dalamnya. Sudah termasuk di dalamnya. Begitu. Lebih tenang lah ya. Lebih tenang ya. Jadi ada pentingnya juga Sobat Ajeb untuk mengetahui bahwa saat Sobat Ajeb mau naik angkutan umum, pastikan bahwa angkutan itu sudah terlindung jasara harjanya, gitu. Dalam kondisi jasara harjanya hidup enggak, gitu ya. Jasara harjanya ini terjamin enggak? Sudah bayar belum gitu ya? Sudah bayar belum, gitu ya. Ada aplikasinya. Apa tuh? Untuk ngecek. Namanya JRku. Oh, tuh. Gitu. Download segera aplikasinya. Silakan. Sobat Ajab bisa download di App Store atau di Play Store. Okay. Nama aplikasinya JRku. JRku. Betul. Dari aplikasi JRku itu kita bisa ngecek kendaraan itu sudah terlindung jasara harja atau belum. Berarti tinggal masukin nomor polisinya aja gitu? Betul. Input nopolnya ya. Lihat nih, mau naik angkot nih. Udah di stop gitu ya. Lihat nopol itu. Cek dulu. Oh, aman. Jasara harjanya Sudah dalam masa aktif terbayarkan. gitu ya, Masa dalam masa aktif okay. perlindungan. Naik. Setidaknya kita tenang. Betul. Ya, betul. Ada apa-apa amit-amit gitu ya. Betul, ada apa-apa amit-amit. Karena apa? Karena dalam hal angkutan umum ini baru kita bahas Undang-Undang 33 Om. Undang-Undang 33 itu pihak ketiganya adalah penumpang yang ada di dalam. Jadi saat kendaraan ini mengalami laka tunggal, ya, semua penumpang yang ada di dalamnya terjamin. Karena menjadi pihak ketiga si pengguna jasa layanan transportasi tersebut gitu ya. Betul. Luar biasa ya Om Rahmat ya jelasin. Keren. Jadi kurang lebih jadi paham. Ya itu biar gampang makanya dibawain semua ini gitu. Walaupun berantem belum sama anaknya. Rebutan. Gitu. Karena inilah pihak ketiganya dalam hal angkutan umum gitu di Undang-Undang 33. Itu seluruh angkutan umum Om. Seluruh kereta, pesawat. Betul. Itu semua bayar jasara harja juga ya? Betul. Oh, gitu. Jadi ada rumusnya ya dalam menentukan tarif jasara harjanya ya. Kalau ini kan big bus ya, kapasitas besar ya. Itu sebenarnya dari setiap penumpang itu kita mengutip jasara harganya, tahu nggak berapa? Berapa itu? Satu penumpang. Per penumpangnya Per berapa? penumpang Rp60. Ya, Rp60. Sobat Ajab bayar tarif angkot, mungkin ada yang 5.000, 10.000 ya. Itu Rp60-nya. Hanya Rp60. Hanya Rp60. Rp60-nya itu perlindungan Sobat Ajab ke jasara harja. Gitu. Per trip ya, per trip ya, dari titik A ke titik B gitu ya. Rp60 Sobat Ajab. Hanya saja Rp60-nya nggak mungkin kita lihat uang nominal Rp60 ya udah nggak pernah ya, udah nggak tahu lah bentuknya kayak gimana uang Rp60. Tapi itu dihimpun oleh pengusaha. Nanti setahun sekali pengusaha setor di Samsat. Gitu. Jadi per tahun bayarnya Om ya? Per tahun pakai metode borongan. Gitu. Hanya Rp60. Yang didapat pada saat diklaim gitu? Oh iya. Klaim. Nah iya, kita baru bicara hak ya. Jadi Sobat Ajab, untuk santunan jasara harja per tahun 2017 mengalami perubahan gitu. Kita ada kenaikan dari santunan untuk korban meninggal dunia. Sekarang itu 50 juta. 50 juta kita serahkan kepada ahli warisnya yang sah. Ahli waris yang sah, kita tetap berpaku kepada Undang-Undang 33 dan 34. Jasara harja dikasih kewenangan lex specialis. Ya, dalam hal itu lex specialis maksudnya apa? Tatanan ahli waris menurut jasara harja tidak seperti Undang-Undang 45. Kalau Undang-Undang 45 mungkin bisa melebar ke samping ya Om. Kalau jasara harja itu hanya garis lurus vertikal. Ya. Susunannya adalah hak ahli waris yang sah akan jatuh kepada janda atau dudanya yang sah. Itu yang pertama. Janda pasangan berarti ya? Pasangan yang sah kan? Pasangan yang sah. Yang itu enggak kan? Yang enggak.
Karena dokumennya, betul. kita lihat dokumen juga kan, itu kan jadi syaratnya juga ya. Buku nikah kan gitu harus bisa ditunjukkan keabsahannya gitu ya. Janda atau dudanya yang sah. Yang kedua, dalam hal tidak ada janda atau dudanya yang sah, maka ahli waris akan jatuh kepada anak-anaknya yang sah. Misalkan korbannya statusnya janda gitu ya, atau duda gitu ya, sudah punya anak. Nanti jatuhnya akan ke anaknya gitu, ke putra putrinya gitu. Nah, dalam hal janda atau dudanya tidak ada, anak-anaknya pun tidak ada, maka ahli waris akan jatuh kepada orang tuanya yang sah. Tidak ada nilai yang bisa menggantikan nyawa. Iya, betul Om. Ya, Betul. nggak ada. Jadi jangan dibandingkan nyawa seseorang dengan nominal santunan yang diberikan oleh pemerintah melalui jasara harja. Itu semua semata-mata bentuk perhatian pemerintah ke masyarakat, gitu. Bahwa masyarakat harus paham, tidak ada pemerintah yang mentelantarkan masyarakatnya, gitu. Jadi begitu. Keren. Ya, Om Erik, dari nilai santunan untuk untuk yang luka-luka. Tadi kan baru yang meninggal. Iya, benar. Betul baru ya? meninggal, ya. Untuk yang luka-luka, seandainya korbannya hanya luka-luka, itu ada hak biaya rawatan. Biaya rawat dari jasara harja. Biaya rawatannya itu sampai dengan 20 juta. Gitu. Jadi kalau memang lukanya itu hidra berat gitu ya, misalkan ada fraktur ya, patah tulang, sampai cacat gitu misalkan. Sampai cacat, beda lagi. Beda lagi. Belum kesana berarti. Oke, ini dulu deh. Saya kadang lupa tuh Om. Iya. Untung diingatkan gitu ya hal-hal seperti itu. Jadi dalam hal luka-luka ada tuh pengobatan, bantuan biaya pengobatan. Bantuan biaya pengobatannya bukan kita kasih ke korban, bukan. Penggantian namanya. Penggantian biaya rawat gitu ya. Ganti biaya rawat. Kalau sekarang kan Bekasi sendiri sudah kerjasama dengan rumah sakit ya. Jasara Harja udah kerjasama dengan rumah sakit. Jadi kita pakai metode overbooking Om. Overbooking. Overbooking itu apa? Overbooking adalah tagihan dari rumah sakit langsung ke Jasara Harja. Gitu. Jadi saat ada korban kecelakaan dievakuasi ke rumah sakit gitu ya. Nanti rumah sakit memastikan bahwa pasien ini terjamin gitu ya oleh Jasara Harja karena melibatkan 2 kendaraan atau lebih gitu ya. Atau penumpang angkutan umum gitu ya. Itu nanti rumah sakit nagih langsung ke Jasara Harja. Jasara Harja ada pasien atas nama A dirawat di rumah sakit kami. Ini tagihannya. Itu overbooking Om. Jadi si yang dirawat itu udah nggak tahu apa-apa pokoknya sampai itu maksimalnya 20 juta tadi. 20 juta. Kalau lebih berarti menjadi tanggungan pribadi. Jadi tanggung korban pasien. Ya. Nah, kalau misalkan dia punya asuransi lain nih, Om. Nah, itu. Gitu. Itu gimana itu? Jadi, Jasara Harja ini sudah ditunjuk sebagai first payer oleh pemerintah. First payer itu adalah penjamin pertama dan utama. Untuk setiap korban kecelakaan lalu lintas. Jadi dalam hal pasien adalah korban kecelakaan lalu lintas, yang pertama menyantuni perawatannya harus Jasara Harja. Meskipun pasien memiliki perlindungan asuransi lain, misalkan ada BPJS dari pemerintah ada BPJS TK atau BPJS KS ya kesehatan, atau mungkin asuransi swasta gitu ya. Itu tetap rumah sakit juga sudah memahami regulasi itu gitu. Jadi setiap nggak perlu dikasih contoh ya, tapi saya bercerita aja ya, bercerita pengalaman aja ya. Contohnya. Saat ada pasien masuk rumah sakit, biasanya tuh rumah sakit tuh nanya tuh ke Jasara Harja tuh, ya Pak Rahmat gitu ya, ini ada pasien yang bawa ke rumah sakit nih dari pihak kepolisian, bentuk evakuasi dari kejadian kecelakaan di daerah sini gitu ya. Begitu sudah dapat info itu, kita terbitkan GL, guarantee letter, surat jaminan ya, penjaminan bahwa pasien tersebut terjamin. Ya, tapi kita juga melalui
proses klarifikasi dulu ke pihak kepolisian ya. Iya. Kita konfirmasi ke kepolisian. Kalau sudah ada konfirmasi dari pihak kepolisian, oh iya betul Pak Rahmat, pasien di rumah sakit A adalah korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin. Itu laporan polisi sedang dalam proses untuk penerbitan, gitu karena kan ada proses tuh. Olah TKP, memastikan seperti apa dari pihak laka ya itu ya. Dari pihak laka. Nanti dilaporkan ke Jasara Harja gitu kan hasil tadi ya. Betul. Sambil berjalan proses LP, kita terbitkan surat jaminannya supaya pasien tidak terhambat dalam penanganannya. Gitu. Karena memang pemerintah pengennya adalah saat terjadi kecelakaan lalu lintas, kuncinya adalah penanganan awal, Om. Betul. Ya, betul. Setuju ya? Betul. Sepakat. Kalau penanganan awalnya salah, bisa berakibat fatal. Betul. Kalau penanganan awalnya baik, tingkat kesembuhannya tinggi. Betul. Tingkat keselamatannya tinggi. Jadi disitulah peran Jasara Harja. Jasara Harja mengalokasikan maksimal 20 juta. Silahkan dimaksimalkan dana itu untuk penanganan awal semaksimal mungkin demi tingkat keselamatan yang tinggi. Betul. Gitu. Tingkat kesembuhannya, tingkat kesembuhannya lebih besar gitu persentasenya begitu. Ya kalau misalkan jatuh nih tabrakan terus nahan tangan kadang-kadang kan kesleo nih gitu kan atau apa ya. Kalau misalkan nggak tahu informasi ini nih, mungkin dia udahlah nggak apa-apa diurut aja atau gimana gitu kan. Taunya butuh perawatan medis ya Om ya. Malah jadi berakibat fatal gitu ya. Tapi kalau tahu ini kan bisa langsung datang ke rumah sakit gitu Om ya. Gitu. Jadi lebih safety. Tetap jangan ngarepin. Jangan berharap. Ini semua semata-mata untuk pengetahuan aja ya, nambah pengetahuan aja, buat nambah pengetahuan aja, pemahaman juga gitu ya. Dan Jasara Harja tidak menjamin pengobatan alternatif Om. Ya. Semua harus medis gitu. Jadi kan jelas ya kalau medis ada diagnosa dokter, obat-obatannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tadi yang Om Erik bilang urut aja deh gitu ya. Meskipun tukang urutnya handal gitu ya, ahli gitu. Kita tidak bisa memastikan. Aja belum ke sana ya Om ya. Belum bisa ke sana gitu. Terus tadi ada satu lagi yang kelewat yang terkait cacat tetap gitu ya. Tadi. Saat pasiennya luka-luka dan ternyata ada akibat di belakang. Berkurang fungsi. Ya berkurang fungsi, misalkan matanya jadi buta atau diamputasi misalkan, itu ada lagi santunannya terpisah di luar dari 20 juta itu. Oh gitu? Betul. Besarannya berapa tuh? Besarannya tergantung persentase. Gitu. Jadi ada ketentuannya lagi persentase, misalkan satu jari hilang gitu ya, satu jari hilang itu sekian persen dari 50 juta. Ya, pengalinya adalah dari nilai santunan meninggal dunianya itu. Om tahu nggak? Iya. Ketika Om ngejelasin ini, saya dalam hati bilang amit-amit ya, amit-amit. Tetap aja amit-amit. Hilang. Ya aduh, kalau udah hilang udah cacat ya. Maksudnya. jangan. Kuncinya memang keselamatan berlalu lintas, gitu ya. Jadi pelopor keselamatan gitu ya Om ya. Betul, Sobat Ajab. Saya berharap Sobat Ajab yang menyaksikan podcast obrolan kita ini gitu ya, mulai beralih jadi duta keselamatan juga. Duta keselamatan. Om Erik, saya berharap Sobat Ajab mulai saat ini dan kedepannya menjadi duta keselamatan. Karena nggak susah duta keselamatan itu. Betul. Kita cuma menularkan hal yang positif aja. Nggak pakai helm, pakai dulu deh helmnya. Gitu. Hal sederhana tapi itu berarti. Gitu. Luar biasa Om ya. Tuh Om Randy yang nanya tuh, udah paham Jasara Harjanya. Nah sekarang Om jadi duta keselamatan ya, sampaikan ke warganya, Pak RW gitu ya Om ya. Betul. Saya berharap Pak Randy ya. Pak Randy mohon kerjasamanya gitu. Jadi duta juga bagi Jasara Harja untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas gitu. Jadi tanggung jawab kita bersama-sama keselamatan berlalu lintas. Ini udah sampai saya keluarin semua nih already propertinya gitu. Kalau masih nggak paham juga kesini deh bareng kita ngobrol. Dengan senang hati, dengan senang hati. Kadang memang ada hal-hal yang harus didiskusikan gitu. Betul Om. Dan saya sangat terbuka gitu, biar tidak ada asumsi yang salah gitu.
kita pengen masyarakat lebih familiar dengan Jasara Harja. Kadang jujur aja nih, sambil bercerita ya sedikit ya, kadang yang sudah menerima santunan pun tidak tahu Jasara Harja. Iya. Terus dia menerima duitnya dari siapa gitu? Iya, karena makanya itu jadi PR kita juga gitu. Kita datang gitu ya, karena kan datangnya kan dalam kondisi yang duka ya, Om ya. Jadi 3 hari ya, kan kita dikejar-kejar nih. Kalau misalkan, apalagi kalau misalkan korban yang meninggal ya, korban meninggal nggak boleh lebih dari 3 hari, segera amat gitu ya. Saya dikejar-kejar kan. Udah nih, keluarga korban baru meninggal, keluarga masih sedih-sedih, saya datang. Ibu punten. Saya minta sama orang yang bisa diajak bicara, gitu kan. Minta tolong disiapkan kartu keluarganya, minta tolong disiapkan buku nikahnya, kan gitu ya. Buku rekeningnya ibu juga, karena kami udah cashless tuh. Udah cashless, jadi Jasara Harja itu tidak boleh, petugas Jasara Harja tidak boleh lagi bersentuhan dengan rupiah, gitu ya. Semua langsung ditransfer ke ahli warisnya. Jadi benar-benar pasti sampai, nggak mungkin nyasar, ya. Karena kita konfirmasi lagi nomor rekeningnya itu sesuai tidak atas nama ahli warisnya gitu. Minta buku nomor rekeningnya, terus kelengkapan lainnya ya gitu ya. Setelah dokumen lengkap, udah tuh kita kembali ke kantor untuk melakukan proses. Setelah semua proses selesai, proses transfer, udah. Begitu kondisinya sudah tenang. Kemarin siapa yang nanya-nanya buku nikah, katanya gitu. Kejadiannya begitu. Kemarin yang minta kartu keluarga itu siapa sih, katanya gitu. Padahal udah pakai seragam datangnya. Udah pakai seragam. Cuma orang lagi nangis-nangis nih, Om. Lagi nangis-nangis ya, nggak fokus gitu. Iya. Tapi haknya udah diterima dulu gitu. Jasara Harja fokusnya ke situ. Dah diterima haknya. Dan nggak boleh tuh nanti petugas Jasara Harja menerima tip atau apa gitu ya. Profesional berarti. 0. Luar biasa. Sebisanya. Udah jadi tugas. Ya namanya orang berduka ya Om ya, kita datang gitu kan. Betul. Masa nerima juga. Duh, enggak deh. Jangan. Amit-amit jangan. Amit jangan. Gitu. Moral itu. Ya. Panjang nih saya ngomong lagi. Aduh, Om Rahmat mau kemana sekarang? Jadi memang Jasara Harja sudah mulai transformasi nih Om. Jadi kita nggak bisa lagi duduk manis di dalam ruangan gitu. Kami sudah harus lebih proaktif gitu. Kami juga punya agenda rutin gitu yang harus kami lakukan, seperti berkunjung ke rumah sakit. Oh gitu? Iya. Sekarang gitu kegiatan-kegiatannya. Berkunjung ke rumah sakit, memastikan bahwa rumah sakit tersebut tidak melayani korban kecelakaan lalu lintas yang baru gitu ya. Jangan sampai petugas Jasara Harja itu nggak boleh ketinggalan informasi gitu terkait sama masyarakat yang memiliki hak di situ gitu. Jadi jangan ada pembiaran atau diabaikan gitu ya korban. Jadi kita udah lebih proaktif. Cuma ya jadi aktivitasnya agak banyak ya. Agak banyak. Jadi istriku sabar ya gitu. Iya. Udah untuk orang rumah ya itulah ya, udah mohon pengertian aja deh. Tugas negara. Iya. Dari situ juga soal hidupnya ya. Betul. Luar biasa. Siap gitu. Saya pengennya ngobrol lebih banyak lagi nih Om nih. Om Erik. Cuman kesibukan beliau ini kan luar biasa nih ya. Bisa. Nanti mungkin kita akan bikin part berikutnya kali Om ya. Jadi jangan bercukup di sini ya. Supaya keresahan-keresahan RT RW di Sobat Ajab ini Om, saya bisa langsung sampaikan gitu. Betul. Atau mungkin nih, Sobat Ajab yang pengen komunikasi lebih intens, tulis di komentarnya, mau nanya apa. Mungkin gitu Om ya. Nanti Erik sampaikan ini sama Om nih gitu. Siap, ya. Dengan senang hati. Udah di-subscribe kok. Iya, makasih banyak. Atur nuhun. Saya bisa monitor nih, nanti komentar-komentarnya. Siap. Gitu. Oke deh, kalau gitu Om Rahmat, siap. saya nuhun pisan Sami, gitu ya. Erik. Om Randy tuh udah ya. Bilang makasih ya. Mangga dikembangin lagi. Takutnya ada kasus-kasus spesial gitu ya yang ternyata belum terjawab ya dari penjelasan saya di awal. Tadi ya. Silakan. Siap tuh, sudah terbuka. Perusahaannya sudah semakin profesional, SDM-nya pun luar biasa. Sampai apa tadi nggak boleh terima tip sama sekali, kan luar biasa itu.
Luar biasa. 3 hari maksimal untuk santunan orang santunan meninggal yang ya. meninggal dunia. Penjelasannya juga luar biasa sampai dibawa-bawa tuh ini anaknya. Oke, kalau gitu sobat Ajab, makasih banyak perhatiannya. Tetap membumi agar doa melangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak berantem ini sama anak ini? Iya, ngumpet-ngumpet.